Saudara-saudara, kita akan bahas satu tema yang sangat penting juga, yaitu perbedaan utama gereja Ortodoks dengan gereja Katolik. Pertanyaan, dalam forum tanya jawab ini saya hanya ingin mengungkapkan perbedaan pandangan antara gereja Katolik, Ortodoks, dan gereja Katolik Roma. Kata orto sama dengan lurus, benar. Doksa atau aliran, doktrin. Jadi ortodoksa sama dengan aliran lurus. Ini tentu untuk menjawab aliran sesat yang muncul pada waktu itu. Dan nama Katolik Roma muncul pada akhir abad 19, abad 10, 11. Kalau tidak salah. Gereja Katolik Ortodoksa mempertahankan nilai-nilai kebenaran rasulia dan doktrin-doktrin gereja purba. Gereja Katolik Ortodoksa ini juga disebut sebagai gereja Katolik alur utama atau gereja Ortodoksa Chalcedon. Dan gereja itu sekarang ada di Indonesia. Dan mereka mengakui konsili dari 1 sampai 7 dan mengakui sakramen-sakramen. Lalu pertanyaan saya, apa yang membedakan antara gereja Katolik Ortodoksa dan gereja Katolik Roma? Apa alasan mereka? Di Indonesia, gereja Katolik Ortodoksa alur utama atau Chalcedon beredar di Indonesia. Jawabannya, pertama-tama harus dipahami terlebih dahulu apa yang memisahkan antara gereja yang menamakan diri sebagai gereja Katolik Ortodoks Chalcedon dan gereja Katolik. Namun sebelumnya mari kita lihat dulu apa sebenarnya yang disebut gereja-gereja yang mengikuti gereja Chalcedon dan mana yang tidak. Untuk itu mari kita melihat pada sejarah gereja. 1. Konsili Chalcedon tahun 451. Kita ketahui dari sejarah bahwa di abad-abad awal telah terdapat ajaran-ajaran yang berusaha untuk menyederhanakan misteri ketuhanan dan kemanusiaan Yesus. Pada saat ia menjelma menjadi manusia, ajaran-ajaran sesat tersebut memberikan pengajaran yang terlalu menekan sisi kemanusiaan Yesus, sehingga mengatakan Yesus bukan Tuhan. Atau sebaliknya menekan sisi ketuhanan Yesus sampai menelan sisi kemanusiaannya, sehingga Yesus dianggap bukan sungguh manusia. Atau ada pula ajaran yang mencampur adukan kedua kodrat ini. Nah, untuk meluruskan hal ini, para uskup berkumpul pada konsili Chalcedon 451 yang menetapkan bahwa pada saat penjelmaannya Yesus mempunyai dua kodrat, yaitu kodrat Allah dan kodrat manusia. Yang keduanya bersatu secara hipostatik, artinya masing-masing dapat mempunyai ciri-ciri sendiri dan tidak dapat dicampur adukan, tidak terpisahkan dan tidak terbagi-bagi. Konsili Chalcedon sekaligus mengecam ajaran-ajaran sesat Nestorius yang memisahkan kedua kodrat dalam diri Yesus, Arians yang menolak ketuhanan Yesus, monofisitas yang mengatakan bahwa keilahian dan kemanusiaan Yesus tergantung dalam satu kodrat. Setelah konsili Chalcedon terdapat dua kelompok besar dalam Kristianitas, yaitu mereka menerima pengajaran konsili Chalcedon yang disebut Chalcedonian Christianity, itu gereja-gereja dan persekutuan dengan gereja Katolik Roma, gereja Konstantinopel dan gereja Ortodoks Yunani, Alexandria, Antioquia, dan Yerusalem. Sedangkan gereja-gereja yang menolak konsili Chalcedon bergabung dalam gereja yang menyebut diri sebagai gereja Ortodoks Oriental, termasuk sini gereja-gereja Armenia, Syria, Koptik, dan Ethiopia. Menarik untuk dilihat bahwa kata Ortodoks itu sama-sama diklaim oleh gereja-gereja timur yang menerima pengajaran Chalcedon dan juga oleh gereja-gereja menolak ajaran Chalcedon. Maka sesungguhnya kita dapat bertanya, manakah yang benar-benar ortodoks lurus ini? 2.
Gereja-gereja Ortodoks Yunani, gereja-gereja Ortodoks Timur, Ortodoks, gereja-gereja Ortodoks, gereja-gereja Timur Ortodoks ini menerima hasil Chalcedon, namun tidak menerima otoritas Paus. Oleh karena itu, walaupun gereja-gereja Ortodoks, gereja Timur Ortodoks menyebut diri mereka sebagai gereja Katolik Ortodoks, namun mereka sesungguhnya tidak tergabung secara penuh dengan gereja Katolik. Meskipun mereka menerima ketujuh konsili yang dilakukan dari abad ke-4 sampai ke-8. Menarik untuk diketahui bahwa penolakan otoritas Paus ini baru efektif berlangsung setelah skisma di tahun 1054. Sebab sebelumnya Paus di Roma tetap diakui sebagai uskup pengetua jemaat yang pertama di antara para uskup lainnya. First among equals. 3. Pemisahan antara gereja Ortodoks dan gereja Katolik di tahun 1054. Sebenarnya pemisahan ini bukan sebab karena suatu yang kejadian sesaat, tetapi karena akumulasi dari banyak kejadian yang memang telah bertubi-tubi terjadi melanda gereja Timur dengan pusatnya Konstantinopel dan Barat Roma. Kita ketahui bahwa di abad-abad awal banyak ajaran sesat yang terjadi di gereja Timur. Arianisme, Nestorianisme, Apollinarisme, Monopisitas, El-Ebonite, Monotheism. Meskipun daerah tersebut lebih dekat dengan tempat asal Kristus dan para rasul. Gereja Roma yang dipimpin oleh penerus Rasul Petrus selalu tampil sebagai penegak doktrin. Jika terjadi semacam kesimasian pengajaran, ini sesungguhnya merupakan penggenapan dari sabda Allah. Paus yang berbicara atas nama Rasul Petrus melakukan suatu kuasa mengikat dan melepaskan. Dan Tuhan menjanjikan bahwa apa yang tidak mungkin dikuasai oleh maut, Tuhan menjanjikan bahwa apa yang ditetapkan tidak mungkin salah, tidak mungkin dikuasai oleh maut. Namun kenyataannya hal ini sedikit banyak memicu adanya semacam persaingan politis antara gereja Timur dan Barat. Selanjutnya gereja Timur ingin masuk pengaruh bahasa Yunani, sedangkan gereja Barat bahasa budaya Latin. Persaingan ini mencapai puncaknya pada dua hal. Pertama, tentang hal filioque yang sudah pernah dibahas di sini. Kedua, tentang hal rota beragi. Ketika pasukan perang salib mulai tahun 1090, para patriark Bizantin yang singgah di Konstantinopel menyerang gereja-gereja Latin yang sudah ada di sana sejak zaman Kaisar Konstantin. Mereka mengatakan bahwa ekaristi mereka tidak sah karena menggunakan tidak beragi, sesuatu yang memang telah dilakukan oleh gereja Barat dan gereja Armenia sejak awal untuk mengikuti teladan Kristus yang menggunakan tidak beragi pada perjamuan terakhir. Namun para patriark Bizantin itu dipimpin Michael Celerius ingin memaksakan Rich Bizantin yang menggunakan roti beragi untuk berjamun kepada umat Roma yang tinggal di Konstantinopel tersebut. Cerularius membuka tabernakel dan membuang hostia yang sudah dikonsekrir ke jalan. Oleh sebab itu, gereja Roma kemudian mengecam tindakan Patriark Cerularius tersebut. Setelah kejadian itu, gereja Roma mengutus delegasi yang dipimpin oleh Kardinal Humbertus untuk mengusahakan perdamaian. Namun sayangnya, karena faktor kelemahan manusia dalam hal ini emosi yang meledak dari kedua belah pihak, perundingan diakhiri dengan ekskomunikasi dari kedua belah pihak kepada kedua belah pihak, suatu yang berakibat terlalu jauh dan sebenarnya tidak diinginkan oleh kedua belah pihak. Sebab ekskomunikasi itu sebenarnya hanya berlaku terhadap sang individu dan bukan terhadap semua orang yang dalam komunitas. Lebih lanjut tentang hal ini dibaca di sini. Berikut ini adalah kutipan deklarasi yang disetujui bersama antara Paulus VI dengan Patriark Konstantinopel Athenagoras.
Terjemahannya, ekses yang mengikutinya dan sesudahnya mengarah kepada akibat-akibat yang menurut hemat kami pergi jauh dari apa yang dimaksud dan diduga oleh para pengarangnya. Dalam hal ini Caecilius dan Kardinal Lambertus yang diutus oleh Paus. Mereka mengarahkan sanksi kepada orang-orang yang terlibat dan bukan kepada gereja-gereja. Sanksi ini tidak langsung untuk memecahkan persekutuan antara Tanah Suci dan Roma dan Konstantinopel. 4. Gereja Katolik Roma baru abad ke-7-8. Tentu jawabannya tidak. Istilah gereja Katolik sudah ada sejak abad awal. Walau pertama kali diresmikan pada tahun 107 ketika Santo Ignatius dari Antioquia menjelaskan dalam suratnya kepada jemaat di Smyrna 8 untuk menyatakan gereja Katolik sebagai gereja satu-satunya yang didirikan untuk membedakan umat Kristen dari para Heletik pada saat itu yang menolak bahwa Yesus adalah Allah yang sungguh-sungguh menjelma menjadi manusia, yaitu heresi, bid'ah, Docetism dan Gnosticism. Nah, gereja Katolik yang dimaksud sini adalah gereja Katolik yang mengakui otoritas Uskup Roma sebagai penerus Rasul Petrus. Silakan membaca di sini. Untuk mengetahui keempat ciri-ciri yang dirikan oleh Kristus yang mengajarkan doktrin lengkap dan benar, lurus. 5. Kesimpulan. Gereja Ortodoks Chalcedon tidak berada di dalam persekutuan penuh dengan gereja Katolik dan karena itu keduanya tidak sama. Perbedaannya, gereja Ortodoks tidak mengakui otoritas Paus. Gereja Ortodoks ini tidak sama dengan kedua gereja timur yang ada dalam persekutuan penuh dengan gereja Katolik yang namanya dapat Anda baca di sini. Walaupun gereja Ortodoks mengajarkan ajaran para rasul, mereka tidak mengajarkan keseluruhan tradisi para rasul yang sejak awal mengakui otoritas kepemimpinan Uskup Roma. Bukti tentang keutamaan Paus Petrus dan para penerusnya itu Paus sudah pernah ditulis dalam artikel keutamaan Petrus bagian 1-5 yang sudah ditanyakan di situs ini. Namun, meskipun gereja-gereja Ortodoks tersebut tidak berada dalam persekutuan penuh dengan gereja Katolik, mereka mempunyai hubungan erat dengan gereja Katolik sebab mereka juga mengakui 7 sakramen dan mempunyai jalur apostolik. Dalam kondisi darurat, misalnya karena dia mau maut, seorang dari gereja Ortodoks dapat meminta imam dari Katolik agar memberikan sakramen minyak suci dan ekaristi dan pengakuan dosa. Demikian yang dapat saya sampaikan untuk pertanyaan Anda. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.